teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrini Rumode kelas 91. Di sini saya mau menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional. Pengertiannya bentuk kerjasama internasional adalah Indonesia memiliki berbagai bentuk seperti bilateral, multilateral, regional, dan lain-lain. Kerjasamanya tentunya memberikan sifat saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya ada A. Bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Saya kasih contoh misalnya Indonesia dengan Jepang. Itu Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah berbagai kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya. A. MOU kerjasama kesehatan Indonesia dengan Vietnam. Memorandum of Understanding MOU atau Perjanjian kerjasama kesehatan antara Indonesia dan Vietnam mencakup berbagai aspek seperti pencegahan dan pengendalian penyakit. B. Kerjasama kesehatan Indonesia dan Laos. Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Laos dalam bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, farmasian dan alat kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. B. Kerjasama kesehatan Indonesia dan Laos. Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Laos dalam bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, pencegah, dan pengendalian penyakit, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. C. Kerjasama Indonesia dan Vietnam tentang literasi dan pemanfaatan ruang digital. Indonesia dan Vietnam menyepakati pentingnya kerjasama dalam pembangunan ruang digital, termasuk di ASEAN. Melalui MOU yang telah disepakati, kedua negara tersebut ingin menciptakan kerangka awal kerja sama guna memajukan literasi dan pemanfaatan ruang digital. E. Kerjasama Indonesia dan Singapura di bidang ekonomi melalui pertemuan antara perwakilan Indonesia dan Chairman Economic Development Board atau EDB. 2. Indonesia dengan negara di benua Asia. Berikut ini berbagai kerjasama Indonesia dengan negara di benua Asia. A. Indonesia dan Arab. Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan Arab Saudi sebagai negara dengan adanya umat muslim cukup banyak. Indonesia menjalin kerjasama karena adanya keperluan masyarakat melakukan ibadah haji atau umroh di Arab Saudi. Selanjutnya ada D. Indonesia dan Jepang. Meski Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia, namun hal itu tidak membuat dua negara ini saling hubungan kerjasama. 3. Indonesia dengan benua Eropa. Berikut ini kerjasama Indonesia dengan negara di benua Eropa. Indonesia dengan Inggris. Dalam bidang politik, Indonesia dan Inggris melakukan dialog silber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB, melakukan perjanjian kerjasama membantu Indonesia dalam pembangunan rendah karbon atau PRK. B. Kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman. Kerjasama dalam kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Selanjutnya ada B. Regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama dari negara-negara kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan negara-negara satu kawasan. 1. ASEAN Regional Forum atau ARF. ASEAN Regional Forum atau ARF merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN tahun 1994 sebagai wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan. 2. Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia atau KICA. KICA adalah forum antar pemerintah yang bertujuan meningkatkan kerja dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas di Asia dan seluruh dunia. 3. The Cooperative Effect on Cooperative Fisheries and Food Security atau CTI-CFF. CTI-CFF atau Inisiatif Segitiga Terumbu Karang berawal dari inisiatif Indonesia sebagai tidak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 4. Southwest Pacific Dialogue atau SWPD. SWPD adalah forum dialog bagi Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor Leste. 5. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area atau BIMP atau EAGA.
Kerjasama Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines ASEAN Grow Area atau BIMP EAGA dibentuk secara resmi pada pertemuan tingkat menteri PTM pertama di Davao City, Filipina pada 26 Maret 1994. 6. Indonesia Malaysia Thailand Grow Trade atau IMT-GT. Kerjasama Indonesia Malaysia Thailand Grow Trade IMT-GT dibentuk pada pertemuan tingkat Menteri PTM pertama di Langkawi, Malaysia tanggal 20 Juli 1993. C. Multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu. 1. G15. G15 yaitu singkatan dari Group of 15 yang mempunyai fungsi sebagai wadah kerja sama ekonomi serta pembangunan negara-negara perkembangan. 2. PBB atau Unit Nation. Persatuan Bangsa-Bangsa PBB merupakan organisasi internasional mulai berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 yang berkontribusi dalam perdamaian pasca Perang Dunia. 3. World Trade Organization atau WTO. World Trade Organization atau WTO yaitu organisasi internasional yang mempunyai tujuan memajukan serta mendukung perdagangan internasional. 5. World Health Organization atau WHO. World Health Organization yaitu organisasi kesehatan tingkat dunia yang menjadi bagian dari PBB atau Unit Nation. 6. UNESCO. Pembentukan UNESCO dilakukan mulai 16 September 1945 dengan tujuan membangun perdamaian lewat kerjasama internasional di bidang pendidikan. 7. International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi. D. Antarregional. Kerjasama antarregional adalah bentuk kerjasama antarregional yang satu dengan regional lainnya. E. Internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera. 4. Profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan serta ekonomi. A. ASEAN. Association of South Asian Nation atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara di Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967. A. Hasil kerjasama ASEAN yang berbentuk infrastruktur. ASEAN berhasil mendirikan beberapa pabrik untuk kepentingan bersama. Yang pertama ada pabrik pupuk ASEAN didirikan di Indonesia. Kedua ada pabrik pupuk urea amonik berlokasi di Malaysia. 3. Pabrik tembaga ASEAN dibangun di Filipina. 4. Pabrik abu soda berdiri di Thailand. 5. Pabrik vaksin untuk penyakit hepatitis B di Singapura. B. Hasil kerjasama ASEAN dengan negara maju di luar ASEAN. Sakura ini ASEAN telah berhasil mendirikan tempat promosi bagi pariwisata, investasi, dan perdagangan negara-negara anggotanya. 2. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Berikut bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah A. Sektor industri. Kerjasama ASEAN di sektor industri melalui ASEAN Industry Cooperation atau ALCO. Kerjasama yang dilakukan melalui ALCO diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di beberapa negara yaitu sebagai berikut. 1. ASEAN Vaccine Project. Pabrik yang memproduksi vaksin ini berdiri di Singapura. 2. ASEAN Urea Project. Pabrik pupuk urea ini telah dibangun di Malaysia. 4. ASEAN Copper Fabrication Project yaitu pabrik industri tembaga yang berdiri di Filipina. 3. ASEAN Aceh Fertilizer Project. Sesuai namanya, sentra industri pupuk ini berdiri di Aceh, Indonesia. Rock Salt Soda Ice Project merupakan pabrik yang memproduksi abu soda berkedudukan di Thailand. Cadangan pangan, ASEAN memiliki 2 lubung padi utama yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu pun
terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara tetangga mereka, anggota ASEAN lainnya. C. Kebajikan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah satu bentuk kerjasama yang berfungsi membantu produsen dari sektor produksi di tingkat lokal untuk mendapatkan fasilitas yang bersifat khusus. 3. Bentuk kerjasama di bidang politik. Bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, kerjasama ASEAN juga dilakukan pada bidang politik, yaitu sebagai berikut. B. G20 semula bernama G7 Group of Seven dan kemudian menjadi G20 Group of 20. G7 dibentuk dari gagasan Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970 dan beranggotakan 7 negara maju industri. 1. Sejarah. G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai upaya untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global tahun 1997 sampai 1999 dengan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi termasuk Indonesia. 2. Tujuan G20 penanganan krisis uang global. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungan dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. B. Kebijakan pajak. G20 telah memacu organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD terkait pertukaran informasi terkait pajak. C. Penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah. Isu lainnya selain isu perekonomian, G20 juga berperan dalam isu lainnya. 3. Keanggotaan G20. Anggota G20 adalah negara maju dan negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan menengah dan tinggi. Berikut anggota G20: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea Selatan, Rusia, Prancis, Cina, Turki, ini Eropa. Setiap tahun kepresidenan mengandung negara-negara tamu yang mengambil bagian penuh dalam latihan G20. 4. Manfaat bagi Indonesia. Di tahun 2022, Indonesia berkesepakatan memimpin G20 yang akan dilangsungkan di Bali pada 14 sampai 15 November 2022. Mengusungkan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. C. PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB lahir dari kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia Kedua, yang mendorong upaya untuk membentuk suatu badan internasional yang lebih efektif. Rencana Kongres untuk mendirikan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai pada tahun 1939 dan istilah United Nation pertama kali digunakan pada 1 Januari 1942. 1. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB memiliki 193 negara anggota. Keanggotaan PBB terdiri dari anggota asli yang menandatangani piagam PBB pada tahun 1945 serta anggota tambahan yang masuk kemudian berdasarkan persetujuan Majelis Umum PBB. 2. Organisasi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. A. Majelis Umum merupakan arena perdebatan umum di mana semua anggota memiliki perwakilan dan satu suara. Majelis Umum memiliki fungsi aktif seperti pemilihan anggota Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, Sosial, dan Dewan Perwakilan. B. Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama semua anggota PBB dan dapat mengambil tindakan penegakan keamanan seperti sanksi ekonomi dan pengiriman pasukan militer. C.
C. Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC. Mengenai isu-isu ekonomi dan sosial internasional, ECOSOC memiliki tujuan untuk mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi, mengadvokasikan solusi untuk masalah ekonomi dan sosial, serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya ada D. Dewan Perwalian, memberikan gagasan internasional terhadap wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah administrasi negara anggota. Dewan Perwalian bertanggung jawab untuk mempersiapkan wilayah-wilayah tersebut menuju kemerdekaan. E. Mahkamah Internasional, merupakan pengadilan utama PBB yang bertugas menetapkan tindakan sesuai dengan hukum internasional dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa. F. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Staf Internasional PBB. Sekretariat bertugas melaksanakan kegiatan administratif dan menjaga misi perdamaian di seluruh dunia. D. Uni Eropa, pada awalnya kegiatan Uni Eropa hanya terbatas di bidang perdagangan. Akan tetapi, sejalan dengan pertambahan anggota, kegiatan Uni Eropa berkembang tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang yang lebih luas seperti perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. 1. Tujuan pembentukan organisasi Uni Eropa. Berikut beberapa tujuan organisasi Uni Eropa. A. Mengintegrasikan Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. B. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. C. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat jalannya perdagangan internasional. D. Mewujudkan hubungan negara-negara anggota Uni Eropa. Untuk mewujudkan tujuannya, Uni Eropa membentuk pasar bersama Eropa, Common Market, keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. 2. Struktur organisasi Uni Eropa. Organisasi Uni Eropa memilih struktur organisasi sebagai berikut. A. Majelis Umum Generasi Assembly atau Dewan Eropa, European Parliament. Keanggotaan Majelis Umum Uni Eropa berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan kebajikan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi mengenai langkah-langkah kebajikan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi Uni Eropa dan meminta pertanggungjawabannya. B. Dewan Menteri Uni Eropa mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri atas Menteri Luar Negeri negara-negara. C. Badan Pengurus Harian atau Komisi. Komisioner keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi Uni Eropa terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan 6 tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana Uni Eropa. D. Mahkamah Peradilan, The Court of Justice. Keanggotaan Mahkamah Peradilan Uni Eropa sebanyak 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Yang terakhir ada 3 keanggotaan Uni Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau ECU atau European Unit EU
A. Negara tersebut berada di kawasan benua Eropa. Negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia atau HAM. B. Bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undang Eropa. Negara anggota 27 negara yaitu Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Bulgaria, Irlandia, Italia, Rusia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.